Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Rasi Amanda Putri dengan NIM 2223210059. Kelas PAI 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari materi 8 sampai materi 13. Yang pertama, materi 8 dengan judul Tantangan Islam dalam Pelestarian Budaya Lokal di Era Modern. Budaya lokal seringkali terpinggirkan oleh nilai-nilai asing, sementara Islam memiliki tantangan dalam menyeimbangkan ajaran agama dengan warisan budaya. Beberapa temuan utama mengenai tantangan Islam dalam pelestarian budaya lokal yaitu: yang pertama, pengaruh globalisasi. Budaya asing yang masuk melalui media modern sering mengancam budaya lokal, meskipun membawa manfaat globalisasi, juga mengikis nilai-nilai tradisional. Yang kedua, kesulitan menyelaraskan budaya lokal dengan ajaran Islam. Terdapat potensi benturan antara beberapa praktik budaya lokal dengan ajaran Islam. Umat Islam perlu menyaring nilai-nilai budaya yang sesuai dengan prinsip agama. Yang ketiga, dinamika sosial dan radikalisasi. Radikalisasi dan ekstremisme agama dapat menekan keberagaman budaya, di mana beberapa kelompok menolak praktik budaya lokal yang dianggap tidak sesuai dengan interpretasi Islam mereka. Yang keempat, upaya pelestarian. Masyarakat Islam berupaya melestarikan budaya lokal melalui pendidikan dan aktivitas budaya. Pemerintah juga mendukung pelestarian melalui kebijakan yang mengakui pentingnya budaya lokal. Yang kelima, rekomendasi. Diperlukan sinergi antara agama, budaya, dan pemerintah. Generasi muda harus dilibatkan dalam pelestarian budaya, dan pendidikan budaya di sekolah sangat penting. Adapun kesimpulan dari materi 8 ini yaitu pelestarian budaya lokal di era modern merupakan tantangan bagi umat Islam, namun dengan pendekatan inklusif dan moderat serta partisipasi aktif generasi muda, pelestarian budaya lokal dapat dilakukan tanpa mengorbankan ajaran Islam. Sinergi antara masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintahan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan budaya lokal. Selanjutnya yaitu materi 9 dengan judul Kontroversi dan Fatwa tentang Tradisi Budaya Lokal yang dianggap bertentangan dengan Islam. Tradisi budaya lokal yang bertentangan dengan Islam sering menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana dialog dan pemahaman dapat membantu menyelesaikan kontroversi ini. Adapun kontroversi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan interpretasi ajaran Islam. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam dan budaya lokal. Yang ketiga, pengaruh budaya dan agama lain. Tradisi budaya lokal bisa bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai kemanusiaan. Dialog dan pendidikan agama dapat membantu menyelesaikan kontroversi ini. Fatwa mengenai tradisi lokal harus berdasarkan prinsip tauhid, syariah, dan maslahah. Adapun contoh tradisi di Bengkulu sendiri yaitu Tabot. Upacara Tabot di Bengkulu yang mengenang cucu Nabi Muhammad dianggap bertentangan dengan Islam karena mengandung unsur syirik dan bid'ah. Jadi kesimpulannya yaitu tradisi budaya lokal yang bertentangan dengan Islam dapat menimbulkan kontroversi. Diperlukan pendidikan dan dialog untuk mengatasi masalah ini, serta fatwa yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya yaitu materi 10 yang berjudul Peran Pendidikan Islam dalam Melestarikan Budaya Lokal. Dalam konteks ini, masyarakat terbagi menjadi kelompok modernis dan tradisional yang masing-masing memiliki tantangan tersendiri. Adapun tujuan pendidikan Islam sendiri, yang pertama, urgensi pendidikan Islam. Pendidikan harus menghasilkan generasi yang memahami dan menghargai tradisi sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang kedua, tujuan pendidikan sendiri untuk membentuk karakter individu dan memperbaiki keadaan masyarakat. Adapun tantangan globalisasinya yaitu membawa tantangan serius
bagi pendidikan Islam, termasuk hilangnya batas antara negara, orientasi pendidikan, dan kualitas SDM. Pendidikan Islam harus mampu menghadapi perubahan ini dengan pendekatan yang inovatif. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri perlu diajarkan dalam pendidikan Islam untuk memperkuat identitas budaya. Pendidikan yang mengintegrasikan kearifan lokal dapat membantu generasi muda memahami dan melestarikan budaya mereka. Adapun strategi menghadapi globalisasi yaitu yang pertama, pemahaman falsafah budaya. Pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai lokal yang memperkuat identitas kebangsaan. Yang kedua, penerbitan peraturan daerah. Perlindungan hukum terhadap budaya lokal diperlukan untuk mencegah hilangnya tradisi. Yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dapat digunakan untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal. Jadi globalisasi merupakan tantangan yang harus disikapi secara strategis. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal dan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan identitas budaya. Diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan keberlangsungan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Selanjutnya yaitu materi 11 dengan judul Islam dan Modernitas, pengaruh globalisasi terhadap pelestarian budaya lokal. Globalisasi seringkali menyebabkan sekularisasi dan homogenisasi budaya yang dapat melemahkan identitas lokal. Namun, Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. Upaya reinterpretasi ajaran, penerapan teknologi modern, dan penguatan institusi berbasis Islam adalah strategi penting dalam menghadapi tantangan ini. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana globalisasi membentuk identitas pelestarian budaya lokal dan bagaimana masyarakat dapat menghadapinya di masa depan. Yang pertama, dampak negatif globalisasi, yaitu dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal, menyebabkan perubahan gaya hidup dan perilaku, serta mengancam tradisi Islam. Yang kedua, dampak positif dari globalisasi. Ini dampaknya membuka akses terhadap berbagai budaya dan informasi, memungkinkan masyarakat untuk memperkaya pengalaman budaya mereka. Yang ketiga, strategi mempertahankan identitas budaya lokal. Adapun yang pertama, aktif dalam kegiatan budaya, memahami dan menggali budaya lokal, memperkenalkan budaya ke kancah internasional melalui media sosial. Yang terakhir, menjadikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas. Jadi, globalisasi ini memiliki dampak yang kompleks terhadap budaya Islam, menawarkan peluang sekaligus tantangan penting bagi umat Islam untuk mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan global. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk melestarikan kebudayaan lokal di tengah arus globalisasi. Selanjutnya yaitu materi ke-12 dengan judul Islam dan Budaya Lokal di Era Digital, Revitalisasi Tradisi Melalui Platform Digital. Adapun digitalisasi yaitu memberikan peluang untuk memperluas jangkauan dakwah dan menjaga eksistensi budaya Islam di masyarakat tertentu. Yang pertama, digitalisasi tradisi. Era digital mengubah cara masyarakat mengakses dan mempraktikkan ajaran Islam, memungkinkan berbagai tradisi Islam terdokumentasi dan diakses secara luas. Yang kedua, peran media sosial menjadi alat utama dalam penyebaran dakwah dan pelestarian budaya Islam. Platform seperti YouTube, Instagram digunakan untuk menyampaikan kajian keagamaan dan dokumentasi budaya. Yang ketiga, tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi termasuk otentisitas tradisi yang terdigitalisasi, fragmentasi pemahaman keagamaan, dan akses terbatas bagi masyarakat pedesaan. Yang terakhir yaitu masa depan
Masa depan digitalisasi, teknologi seperti kecerdasan buatan dan realitas virtual diharapkan dapat memperkaya pengalaman keagamaan umat Islam. Jadi digitalisasi ini dapat menjadi sarana efektif untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi Islam jika dimanfaatkan secara bijak. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan akademis untuk memastikan prinsip Islam tetap terjaga dalam proses digitalisasi. Selanjutnya yaitu materi ke-13 dengan judul Strategi Revitalisasi Budaya Lokal Berbasis Nilai Islam melalui pendekatan kreatif dan kolaborasi masyarakat. Revitalisasi budaya lokal berbasis nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak di era modernisasi dan globalisasi. Artikel ini membahas strategi kreatif untuk mempertahankan keberlanjutan budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam melalui pendekatan kolaboratif. Yang pertama, peran Islam dalam revitalisasi budaya lokal. Islam berperan signifikan dalam membentuk budaya lokal melalui pendekatan damai dan akulturatif seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Yaitu yang kedua, pendidikan Islam memperkuat keberlanjutan budaya lokal. Selanjutnya ada strategi kreatif. Yang pertama, seni dan budaya menggunakan seni tradisional sebagai media dakwah. Contohnya saudati dan wayang kulit. Yang kedua, pendidikan berbasis kearifan lokal, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan untuk menjaga relevansi budaya lokal. Yang ketiga, digitalisasi, memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu kolaborasi masyarakat. Pentingnya keterlibatan masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan ulama dalam menjaga dan mengembangkan budaya Islam. Yang pertama yaitu menekankan integritas budaya dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Jadi, revitalisasi budaya lokal berbasiskan nilai Islam sangat penting untuk menjaga identitas di tengah modernitas. Kolaborasi antara berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan dalam upaya ini. Nah, rekomendasi termasuk pengembangan program berbasis teknologi dan peningkatan keterlibatan generasi muda. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.